Pernahkah seseorang merasa bahwa malam itu dunia tak lagi berjalan seperti biasanya? Itulah yang saya rasakan pada malam itu. Setibanya di rumah Lila, suasana rumah itu terasa aneh, berat, dan dingin. Saya, Melati, seorang bidan yang sudah berpengalaman, tak pernah merasa takut menghadapi persalinan, apapun kondisi medis yang ada. Namun malam ini ada sesuatu yang berbeda. Lila terbaring di ranjang, wajahnya pucat, keringat menetes deras di pelipisnya. Kondisi persalinan itu sudah berlangsung lama, namun bayi itu tak kunjung lahir. Saya sudah mencoba berbagai cara, memeriksa posisi bayi, merangsang kontraksi, memberikan dukungan emosional kepada Lila. Namun, meskipun saya sudah bekerja keras, bayi itu tak juga bergerak, tak juga keluar. Saya bisa merasakan ada sesuatu yang salah, lebih dari sekadar kondisi medis. Saya memeriksa detak jantung bayi dengan stetoskop. Suara itu lemah, bahkan tak teratur. Ada ketegangan yang semakin menambah rasa cemas. Mengapa bayi ini tidak juga lahir? Mengapa semuanya terasa begitu salah? Tubuh Lila sudah lelah, namun bayi itu tetap terperangkap di dalam rahimnya. Setiap detik terasa semakin berat. Saya mulai merasa frustrasi. Semua yang saya lakukan tidak memberikan hasil yang diinginkan. Setiap kali saya melakukan sesuatu, seolah ada sesuatu yang menghalangi, yang membuat semuanya menjadi lebih sulit. Saya menekan perut Lila dengan lembut, mencoba membantu bayi itu bergerak, namun tak ada perubahan. Mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu medis. Di tengah keputusasaan itu, saya merasa tubuh saya mulai lelah. Saya menunduk sejenak, merapikan peralatan yang berserakan di sekitar ranjang sambil berdoa dalam hati. Saya berharap keajaiban terjadi, berharap bayi itu dapat lahir dengan selamat, berharap Lila tidak perlu menanggung lebih banyak penderitaan. Doa itu mengalir begitu alami. Namun seiring doa itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Di sudut ruang, sebuah bayangan mulai bergerak di dinding. Saya terkejut dan menatap lebih dekat. Bayangan itu tampak bergerak, seolah ada sesuatu yang tak terlihat yang menggerakkannya. Itu bukan bayangan biasa, ini adalah sesuatu yang lebih gelap, lebih nyata. Bayangan itu seperti tangan yang terulur, mencoba menahan sesuatu, menahan bayi itu agar tidak keluar. Pandangannya tajam dan penuh ancaman. Bayangan itu memancarkan kekuatan yang tidak bisa saya jelaskan. Saya merasa tubuh saya seperti dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Namun saya tahu bahwa saya harus terus berjuang. Ada campur tangan yang tidak tampak di sini. Campur tangan makhluk lain yang sedang berusaha menghalangi kelahiran bayi ini. Saya berusaha untuk tetap tenang. Saya harus terus berjuang. Saya harus melawan apapun yang menghalangi persalinan ini. Saya kembali mencoba memposisikan Lila dengan lebih baik, menekan sedikit lebih keras ke perutnya, mencoba dengan segala cara yang saya tahu untuk membantu bayi itu keluar. Tetapi semakin saya berusaha, semakin saya merasakan tekanan yang tak bisa saya kendalikan. Tekanan yang datang bukan dari tubuh Lila, tetapi dari sesuatu yang tidak terlihat. Di saat-saat itu, kepala saya mulai terasa sangat berat. Seperti ada beban yang luar biasa, seolah otak saya akan meledak. Saya mencoba menahan rasa pusing itu, namun tubuh saya mulai lemah. Tangan saya gemetar, dan sekujur tubuh saya terasa begitu berat. Saya ingin berteriak, tetapi tenggorokan saya terasa kering dan tak mampu mengeluarkan suara. Bayi itu hampir keluar. Saya bisa merasakannya, bisa mendengarnya bergerak di dalam rahim Lila. Namun saat itulah tubuh saya semakin kehilangan kendali. Kepala saya terasa seperti dibebani dengan batu besar, dan setiap gerakan saya semakin berat. Rasa takut dan keputusasaan menyelimuti saya, dan suara itu yang tadi hanya terdengar samar, kini semakin jelas. Itu suara yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun saya tahu itu adalah sesuatu yang mencoba mengendalikan saya, menguasai tubuh saya. Saya tidak bisa terus seperti ini. Saya harus melawan. Atau saya akan kehilangan Lila, bayi, dan diri saya sendiri. Dengan sisa tenaga yang ada, saya berdoa. Berdoa dengan segala harapan, dengan segala doa yang saya tahu. Tetapi saat itu, bayangan di dinding semakin nyata. Tangan gelap itu semakin jelas, seperti menekan saya, menekan tubuh saya agar tidak bergerak. Saya merasa tubuh saya semakin lemah, semakin tak berdaya. Saya tahu saya tidak bisa melawan sendirian. Saya membutuhkan bantuan. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, saya akhirnya berteriak, meskipun suaranya hampir tak terdengar. Saya meminta pertolongan dengan harapan agar seseorang, siapa saja, bisa mendengar saya. Saya tahu saya tidak bisa terus seperti ini. Bayi itu harus lahir. Saya tidak bisa membiarkan makhluk itu menang.
Saya meminta agar tuan rumah segera mencari orang pintar, seseorang yang bisa mengusir kekuatan gelap yang telah menguasai tempat ini. Saya tak bisa lagi melawan sendirian. Tubuh saya hampir habis, dan saya tahu jika saya tidak mendapatkan bantuan segera, semua harapan akan hilang begitu saja. Ketika teriakan saya terdengar lemah, terasa seolah dunia sekitarnya berhenti. Tubuh saya begitu lemah, hampir tak mampu berdiri, namun saya tahu jika saya tidak mendapatkan bantuan segera, segala perjuangan yang saya lakukan akan sia-sia. Kekuatan yang menguasai saya semakin nyata, semakin menekan, dan saya merasa tubuh saya tak lagi sepenuhnya milik saya. Perasaan berat di kepala semakin menghimpit, semakin membuat saya kehilangan fokus. Lila, yang terbaring tak berdaya, semakin terengah-engah. Saya melihat wajahnya penuh dengan rasa takut dan keputusasaan, seperti saya. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi saya yakin dalam hatinya ia juga merasakan ada sesuatu yang salah. Ada kekuatan lain yang menghalangi kelahiran ini. Akhirnya, suara langkah cepat terdengar dari luar ruangan. Tuan rumah, dengan wajah cemas, berlari masuk membawa seorang pria tua yang tampak penuh wibawa. Orang itu, orang pintar, hanya dengan satu tatapan ke arah saya, tahu apa yang sedang terjadi. Ia segera menghampiri saya, tangan kanannya menggerakkan sesuatu di udara, seperti membacakan mantra yang tak saya dengar. Namun saya bisa merasakannya. Saat orang pintar itu melangkah lebih dekat, udara di ruangan itu berubah. Suhu yang tadi dingin dan menekan, tiba-tiba menjadi lebih panas, lebih berat. Saya bisa merasakan aura yang sangat berbeda menyelimuti kami. Semakin dekat orang pintar itu berdiri, semakin kuat saya merasakan kekuatan itu bergetar di udara. Ia mulai melantunkan doa-doa dalam bahasa yang asing. Suaranya begitu dalam dan penuh makna, seolah menggetarkan langit dan bumi. Di tengah-tengah mantra yang mengalir, bayangan gelap yang tadi saya lihat di dinding mulai terlihat lagi. Namun kali ini lebih jelas. Bayangan itu semakin besar, semakin mendekat, seolah ingin menelan seluruh ruangan. Saya bisa melihat tangan-tangan gelap itu merayap ke arah Lila, seperti ingin menahan bayi itu tetap terperangkap di dalam rahimnya. Saya hampir bisa merasakannya, seolah ada cengkraman yang kuat yang menghalangi bayi itu untuk lahir. Kepala saya terasa semakin berat, seolah ada beban yang menekan saya ke bawah. Saya ingin berteriak, ingin melawan, tetapi tubuh saya tak lagi mendengarkan perintah saya. Setiap gerakan terasa lambat, setiap napas begitu sulit. Rasa takut itu semakin dalam, namun saya tahu saya tidak boleh menyerah. Saya harus berjuang. Saya harus menjaga Lila dan bayinya. Orang pintar itu semakin mendekat, semakin fokus pada bayangan yang semakin besar. Ia mengangkat tangan dan dengan gerakan yang cepat mengarahkan telapak tangan ke udara. Suara gemuruh terdengar, seakan-akan kekuatan besar sedang saling bertarung di ruang itu. Bayangan gelap itu mulai terguncang, seolah terbelah oleh kekuatan yang lebih besar. Namun, bayangan itu tidak hilang begitu saja. Ia berusaha melawan, berputar-putar di sekitar kami, seolah mencoba menemukan celah untuk kembali menguasai saya, Lila, dan bayi yang terperangkap itu. Dalam detik-detik yang mencekam itu, saya merasakan tubuh saya semakin lemah. Setiap napas semakin berat, setiap detak jantung semakin jauh, seolah saya semakin menjauh dari dunia ini. Saya melihat wajah Lila, matanya yang penuh dengan ketakutan, tetapi juga penuh dengan harapan. Saya tahu jika saya tidak bisa mengalahkan kekuatan ini, bayi itu tak akan pernah lahir. Orang pintar itu melangkah maju, dengan tangan yang terulur, mengarahkan kekuatannya ke arah bayangan gelap yang kini semakin kacau. Saat itu, saya merasa ada cahaya yang tiba-tiba menyelimuti tubuh saya. Sebuah kekuatan asing yang terasa hangat dan menenangkan, menyapu tubuh saya, seakan-akan membebaskan saya dari cengkeraman yang begitu kuat. Saya merasa sedikit lebih baik. Tetapi saya tahu pertempuran ini belum selesai. Tangan bayangan itu mulai menghilang satu persatu, terbakar oleh cahaya yang dipancarkan oleh orang pintar. Ruangan itu terasa lebih terang, namun bayangan itu tidak menyerah begitu saja. Ia berputar-putar, berusaha mengepung kami, tetapi kekuatan orang pintar semakin kuat. Dengan setiap mantra yang dibacakan, bayangan itu semakin tercerai-berai, semakin lemah. Akhirnya, saat bayangan itu mulai memudar, saya merasa tubuh saya kembali mendapatkan sedikit kendali. Kepala saya yang tadinya begitu berat, kini mulai terasa lebih ringan. Saya merasa lebih kuat, lebih fokus. Saya tahu saat itulah saya harus memberikan segalanya untuk Lila dan bayinya. Orang pintar itu memberikan sinyal kepada saya. Dengan penuh hati-hati, saya kembali melanjutkan usaha persalinan yang tertunda.
Dengan tekad dan semangat yang baru, saya menekan sedikit lebih keras, mengarahkan Lila dengan hati-hati, dan akhirnya, dengan satu tarikan napas yang dalam, bayi itu keluar. Tangisan pertama bayi itu memenuhi ruangan, dan semuanya terasa kembali normal. Bayangan gelap yang menguasai ruangan itu akhirnya menghilang sepenuhnya, seiring dengan datangnya kehidupan baru. Lila terbaring, kelelahan, namun wajahnya penuh dengan kebahagiaan dan rasa terima kasih. Saya merasa lega, seolah beban yang begitu besar telah terangkat dari tubuh saya. Orang pintar itu tersenyum dan mengangguk, seolah memberi isyarat bahwa kami telah berhasil. Malam yang penuh dengan ketegangan dan ketakutan akhirnya berakhir. Saya, Melati, seorang bidan, tidak hanya melawan ilmu medis, tetapi juga menghadapi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang percaya pada kekuatan yang tak tampak. Dan pada malam itu, saya tahu bahwa saya tidak hanya menyelamatkan satu jiwa, tetapi dua, jiwa ibu dan bayi yang lahir dalam keberanian yang tak terlihat. Pesan moral. Cerita ini mengajarkan kita bahwa dalam kehidupan, terkadang kita dihadapkan pada hal-hal yang tak terduga dan berada di luar kendali kita. Namun, dalam menghadapi ketidakpastian tersebut, keberanian, ketekunan, dan keyakinan akan membawa kita pada penyelesaian. Seperti yang dialami oleh Melati, meski ilmu medis terbatas, kekuatan batin dan kepercayaan akan sesuatu yang lebih besar dapat memberikan jalan keluar dalam situasi yang sulit. Jangan pernah menyerah saat menghadapi tantangan, karena kadang-kadang kekuatan yang kita butuhkan datang dari tempat yang tak terduga. Kesimpulan, cerita ini mengajarkan bahwa dalam menghadapi situasi ekstrem, terutama yang melibatkan hidup dan mati, kita harus tetap tenang dan mencari bantuan jika diperlukan. Melati, seorang bidan yang berjuang tidak hanya melawan ketidaknormalan medis, tetapi juga kekuatan gelap yang tak terlihat, menunjukkan bahwa kekuatan mental dan spiritual sangat penting. Dalam perjuangan hidup, kita harus memiliki keberanian untuk mencari solusi, meski itu melibatkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Dukung kami dengan menekan tombol lonceng supaya kamu selalu mendapat pemberitahuan terbaru. Bagikan cerita ini kepada teman-temanmu dan mari kita nikmati kisah-kisah seru bersama-sama.